diblokir untuk melindungi masyarakat dari kejahatan online. Namun hari ini PPATK telah kembali membuka sejumlah rekening tersebut. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Natsir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK. Selamat sore Pak Natsir. Selamat sore, Pak David, apa kabar? Sehat. Bagaimana kabar? Sehat juga Pak ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung. Boleh saya meluruskan ya, gimana? Yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi 31 juta rekening itu adalah rekening dorman di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun? Di atas 5 tahun. Dengan transaksi 6 triliun. Transaksinya 6 triliun, bukan terisi 6 triliun begitu, bukan? Bukan, jadi 31 juta itu adalah rekening dorman yang di atas 5 tahun ke atas. Baik. Lebih dari 5 tahun dengan nilai 6 triliun. Nah, sejauh ini sampai saat ini, Bang David, itu PPATK sudah membuka kembali. Nah, kenapa tuh dibuka lagi? Lah kan memang begitu. Artinya kita ingin melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan nasabah, agar rekeningnya tidak digunakan sebagai alat tindak pidana. Yang selama ini kan kita banyak lihat ya. Jadi kalau saya urut masalahnya ini Bang David, kita melihat tren 5 tahun ke belakang itu, dari tahun ke tahun, itu rekening dorman semakin masif membengkak, dan masih pula digunakan untuk kejahatan. Sehingga ini perlu tindakan yang harus dilakukan oleh PPATK, bagaimana supaya masyarakat terlindungi, ya, jangan sampai rekeningnya digunakan untuk kejahatan. Karena konsekuensinya cukup besar buat masyarakat yang rekeningnya dipakai tindak pidana. Baik, kalau yang 5 tahun ke sekarang, artinya 5 tahun belakangan ini, itu berapa jumlahnya? Kalau beberapa bulan lalu kan sekitar 25.000 tadi saya sebut ya. Untuk yang mananya Bang David? Yang jadi kalau rekening dorman yang kemudian diduga untuk dipakai sebagai transaksi keuangan untuk judi online, kan waktu beberapa bulan lalu juga sempat ditutup juga. Iya. Nah, dari 1 juta rekening yang kita sudah lakukan hasil analisis, hasil pemeriksaan, itu 150.000 diantaranya digunakan untuk perdagangan narkoba, ya, judi online, korupsi, dan tindak pidana lainnya. 150.000 rekening? Iya. Dari 31 juta? Dari 1 juta rekening yang kita analisis, ya. Nah, kami juga mendapatkan data-data dari penyimpangan rekening dorman itu juga kita melihat 10 juta rekening ya penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dananya ini, dana bansos ini cukup besar juga itu. Kenapa bisa nggak dipakai itu Pak? Padahal itu dana bansos yang orangnya ada kan berarti? Nah itu dia, justrulah dengan penghentian sementara ini kita ketahui duduk masalahnya ya. Dan juga dari sini kan kita bisa tahu bahwa ternyata uang bansos itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berapa banyak tuh Pak total uang bansos yang terdeteksi di rekening dorman itu? 2,1 triliun. Wow. Itu duit semua tuh Bang David. Itu duit... Itu kan ada orangnya ya, maksudnya artinya kenapa mereka tidak mengambil ini, alasannya apa Pak? Nah itu kan indikasi-indikasi bahwa penerima dana bansos itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Atau fiktif, atau bagaimana? Bisa jadi. Karena kalau penerima dana bansos itu awal bulan dikirim, minggu pertama itu udah habis pasti. Terus, atau langsung sekali habis kan? Iya. Karena dibutuhkan untuk beli beras, beli minyak, ya buat sekolah anak, seperti itu. Nah, ada anomali-anomali juga untuk penerima bansos juga pemain judi online. Itu kita melihat beberapa anomali juga tuh Bang David. Misalnya ketika ditransfer dana bantuan sosial awal bulan. Nah itu di minggu-minggu pertama
pengeluaran tuh 10 sampai 50 ribu per hari di atas jam 10 malam itu keluar gitu ya. Itu ditampung oleh bandar-bandar judi online. Itu artinya dia top up untuk bermain judi online seperti itu. Tapi Nah, kalau itu berarti ada transaksi, artinya tidak termasuk pada rekening dorman yang itu. Itu yang kita lihat juga di dalam transaksi yang seperti itu. Ya, ini artinya penyalahgunaan bansosnya begitu ya? Iya, itu yang kita lihat seperti itu ya, Pak David. Baik, mungkin bagaimana Pak? Ada satu angka yang mengejutkan juga nih dari fenomena yang terjadi ya. Kita lihat statistik di bulan April itu melonjak untuk judi online ya, sampai di angka 5 triliun. Aduh. Nah, setelah kita lakukan penghentian sementara, rekening-rekening dorman itu anjlok turun lebih dari 70%. Jadi cuma 1 triliun di bulan Mei berikutnya gitu. Itu indikasinya artinya memang dipakai itu untuk itu ya, judi online. Untuk judi online. Nah, jadi dari situ kita melihat ya efektif gitu loh ya, menghentikan sementara transaksi dorman ini karena itu ditengarai dipakai oleh bandar-bandar judi gitu untuk sebagai alat transaksi. Baik, itu bandar judinya dideteksi nggak? Maksudnya lokasinya di mana, siapa orangnya? Iya. Terdeteksi kah? Hasil pemeriksaan yang dilakukan PPATK diserahkan kepada penyidik, lalu kemudian penyidik menggulung pelaku kejahatan ya, membongkar mafia-mafia dari judi online itu ya, baik yang dari Cina, dari Kamboja, dan kemudian juga banyak juga harta aset kekayaan yang disita dari para bandar judi yang ada. Begitu Bang David. Jadi itu konkret ya hasilnya dan konkret juga melindungi saudara-saudara kita pemilik rekening itu gitu. Baik Pak Natsir, ini kan sedikit kita kembali lagi ya. Ini kan 31 juta rekening 5 tahun di atas 5 tahun dengan dana isi 6 atau transaksi 6 triliun. Apakah 6 triliun itu saldo itu? Saldonya berarti ada di situ ya? Ya. Apakah 6 triliun ini betul-betul tidak bergerak begitu? Makanya kemudian diblokir. Iya, jadi untuk kriteria pemblokiran itu masing-masing bank berbeda ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, melihat fenomena 5 tahun terakhir begitu masifnya rekening dorman dan rekening dorman ini dijadikan kejahatan, kita meminta bank untuk menyampaikan data rekening dorman. Karena perbankan lah yang tahu. Dan mereka lah yang memiliki definisi masing-masing ya kan. Nah kita tuh dikasih data gelondongan terhadap rekening dorman tadi. Nah yang tahu persis dana apa rekening dorman itu kan ya bank ya, misalnya apakah dorman karena itu dimiliki oleh untuk tabungan haji dan seterusnya, itu bank yang tahu. Nah dalam kesempatan penghentian sementara ini itu saya kira banyak juga ya nilai tambah, nilai positif yang didapat. Untuk perbankan misalnya ya, dengan proses penghentian sementara ini mereka dapat menjalankan tugas fungsinya sebagai perbankan dalam menerapkan prinsip pengguna jasa atau PMPJ atau dulu istilahnya know your customer. Yeah. Ini wajib dilakukan oleh bank dalam hal mengenal pengguna jasanya. Dan pengguna jasa itu kita sebagai pemilik bank itu harus dari waktu ke waktu menyesuaikan profil kita sebagai nasabah. Karena nasabah itu kan terus berkembang ya. Penghasilannya bertambah misalnya atau berkurang. Nah, itu harus diperbarui ya, alamat tempat tinggal dan seterusnya. Nah, dari masa penghentian sementara ini itu juga waktu yang leluasa buat bank di dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa. 3 bulan begitu, kalau nggak salah waktu yang diberikan ya? Ya. Penghentian sementaranya durasinya 3 bulan kalau tidak salah ya? Jadi untuk itu Bang David, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang menghentikan sementara dalam waktu 5 plus 15 hari kerja. Total jadi 20 hari kerja. Oke, hanya 25 hari kerja dihentikan sementaranya ya? 20 hari kerja. 20 hari kerja, 5 baik. plus 15, ya. Berarti penghentian yang terakhir kali itu sampai dibuka itu berapa hari, Pak? Tergantung ya, tergantung verifikasi dan kadang-kadang begini agak lama itu. Kan nasabah yang ingin membuka kembali rekeningnya itu diwajibkan untuk mengisi form ya. Dari form itu harus terisi secara baik dan pastikan terkirim. Banyak mereka ngisi form tapi nggak terkirim, jadi nggak terproses sehingga menganggap jadi lama seperti itu. Ada yang sehari udah dibuka lagi, ada yang 3 hari udah dibuka lagi. Sepanjang pemilik sahnya ada ya. Oke. Jadi itu udah nggak sulit, nggak susah gitu. Nggak susah sebenarnya ya. Jadi sejauh ini dari 31 juta rekening sudah berapa yang di unblokir begitu? Sudah dibuka kembali? Sejauh ini 28 juta Bang David. Tapi jumlah yang diblokir yang diblokir kan 31 kan? Ya. Yang diblokir itu puluhan juta ya, tapi terus berproses dia. Berproses, lalu kemudian yang sudah dibuka itu 28 juta? 28 juta, ya. Oh cepat benar. Apa itu semua masyarakat seluruh Indonesia langsung buka blokirnya, artinya melapor gitu ke bank ya? Iya. Baik, sebelum saya mungkin lebih detail lagi untuk pembukaan blokirnya, ini informasinya masyarakat ini bereaksi terhadap rencana pemblokiran atau bahkan pemblokiran yang sudah dilakukan terhadap rekening bank yang tidak melakukan transaksi selama 3 bulan. Nah, berikut ini pendapat masyarakat atas rencana ini. Kalau saya tidak setuju, karena kan belum tentu orang yang memiliki rekening dari satu itu akan melakukan transaksi yang kurang baik. Menurut saya itu tidak setuju sih saya. Kita sendiri juga di keluarga juga gitu, lebih dari satu sih, karena udah ada planning sendiri gitu. Satu rekening buat apa, satu rekening pun buat apa. Kalau untuk pribadi kayak kurang setuju ya, karena kurang tidak setuju karena ada orang-orang yang punya rekening simpanan itu loh, untuk cadangan itu kan bisa jadi dia 3 bulan juga gak aktif. Ini kalau misalkan dinonaktifkan oleh pemerintah kan jadi merugikan masyarakat. Jadi kasihan mereka-mereka yang punya rekening simpanan cadangan untuk tabungan tuh ketika dinonaktifkan tuh berbahaya gitu untuk kedepannya. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena rekening itu kan selain untuk bertransaksi kan orang juga membutuhkan untuk menabung kan ya. Pasti untuk ketika orang ingin menabung dia mempunyai beberapa tabungan. Contoh hal untuk menabung untuk anak, untuk tabungan orang tua atau apapun gitu kan ya. Ketika dia dibekukan kan sayang, tabungannya nggak bisa diambil atau nggak bisa ditarik lagi gitu. Ya, Pak Natsir, bagaimana ini? Apa kelihatannya ada salah paham atau bagaimana sehingga masyarakat akhirnya mengatakan, aduh nggak setuju nih dengan ini. Padahal memang kan PPATK tadi katakan ada niat baik untuk itu. Ya karena kan memang masyarakat nggak tahu kalau uang rekening normalnya itu dimanfaatkan untuk kejahatan kan. Nah, jadi dengan pendekatan penghentian sementara yang dilakukan ini, baik perbankan itu diuntungkan, juga masyarakat kita terlindungi. Ya, nilai tambah lain juga ya. Banyak juga dalam rekening dorman itu, pemilik rekeningnya sudah meninggal. Katakanlah seorang kepala keluarga buka rekening di suatu bank, ketika dia buka itu keluarga nggak tahu, sampai dia meninggal. Nah, dengan penghentian sementara, ada kewajiban bank untuk memberikan notifikasi kepada pemilik rekening bahwa mereka punya rekening di bank A misalnya gitu ya. Maka dari itu kalau dia udah meninggal tentu ahli warisnya tahu bahwa si almarhum ayahnya ini tadi punya rekening di bank. Begitu. Oke, itu juga dengan korporasi Bang David. Dalam korporasi sendiri juga banyak perusahaan di Dirut misalnya membuka rekening untuk perusahaan itu. Ketika dia meninggal, itu direksi yang lain nggak tahu kalau perusahaan punya rekening. Nah, kewajiban bank untuk memberikan notifikasi kan terhadap rekening yang dorman tadi. Oke, jadi akan menjadi tanggung jawab bank untuk memberitahukan kepada pihak keluarga begitu ya? Iya. Oke, baik. Nah Pak, begini.
Saya ada titipan juga pertanyaan dari teman-teman yang lagi nabung untuk naik haji begitu. Lah itu nabungnya kadang-kadang ya 4 bulan sekali baru masukin dana lagi. Mungkin 5 bulan sekali. Lah ini kalau diblokir gimana mereka mau naik haji nih? Jadi apakah itu memang termasuk dianggap sebagai rekening dorman? Ya itu tadi yang saya sampaikan ya, artinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fungsi dari PPATK itu selain memberantas juga mencegah, preventif ya. Nah, untuk spesifikasi bahwa rekening dorman dari seorang nasabah itu dia adalah ibu rumah tangga untuk tabungan atau rekening itu untuk haji, itu yang tahu bank seperti itu. PPATK sampai sejauh belum dianalisisnya dia nggak tahu. Oh jadi lebih ke bank begitu. Nanti bank yang kemudian menyerahkannya kepada PPATK begitu ya untuk kemudian diselidiki. Iya, jadi data dorman yang diserahkan bank itu jadi secara gelondongan gitu. Kita melihat spesifikasi dari nasabah yang ada. Oke, jadi sekali lagi kita harus memantau terus ya. Tidak ada masalah saya kira ya. Dan bank juga sudah menjalankan perannya juga secara optimal ya. Tapi kami berharap dengan rendah hati kami meminta saudara-saudara kami yang rekeningnya dihentikan sementara, dibuka saja ya, mudah kok. Datang ke bank nanti minta untuk mengisi form ya. Isi form dengan secara benar, pastikan terkirim. Insya Allah dengan waktu dekat itu bisa dibuka kembali. Baik Pak, ini ada pertanyaan juga tadi, kan Bapak bilang bahwa rekening ini bisa dimanfaatkan untuk pencucian uang atau judi online ya, tempat menyimpan begitu. Nah, jika itu adalah rekening yang kemudian tadi saya bilang seperti rekening seorang ibu rumah tangga atau orang yang mau naik haji, nabung begitu. Jika akun itu tidak aktif selama 3 bulan, padahal di situ ada tabungan itu, apakah memang betul bisa dipakai oleh pihak-pihak yang pencucian uang tadi atau judi online? Ya dalam berbagai case itu kita lihat terjadi seperti itu ya. Oh ya? Jadi dibobol dong ya Pak? Dibobol dong berarti ya akun banknya? Ya cara-cara teknologi sekarang tuh banyak cara lah ya, seperti itu. Nah ingin saya luruskan juga Bang David, itu kalau dia terindikasi uangnya dialiri tindak pidana, jangankan 3 bulan, 1 hari pun dibuka rekeningnya bisa langsung dihentikan oleh PPATK. Begitu, jadi soal 3 bulan, 6 bulan, rekening dorman itu memang kriteria masing-masing bank berbeda, tapi bukan langsung 3 bulan dihentikan, nggak begitu pengertiannya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa yang kita hentikan tuh 31 juta rekening itu di atas 5 tahun gitu loh. Ya, di atas 5 tahun. Baik. Nah Pak, mungkin saya lebih sedikit lagi, perlu lebih jelas lagi yang terkait bahwa rekening yang bahkan masih dipakai, walaupun mungkin ada jeda pengisiannya untuk tabungan begitu, itu betul berarti bisa digunakan diam-diam oleh pelaku kejahatan begitu ya? Iya bisa. Waduh, lah kalau begitu artinya ini tanggung jawab bank atau di negara ini? Ya, tanggung jawab bank dan tanggung jawab kita lah ya. Bagaimana kita harus mengawasi itu Pak? Bagaimana kita harus mengawasi? Kami ingin melindungi kepentingan masyarakat, melindungi hak-hak dari nasabah ya, untuk menjaga integritas sistem keuangan kita itu harus selalu baik ya. Ini yang peran pencegahan yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan undang-undang yang mengatur itu. Justru ini kami sangat mendukung sekali dengan pekerjaan PPATK seperti ini. Cuma ini kemudian kami menjadi khawatir gitu Pak. Waduh, jangan sampai uang rekening yang kami buka misalnya untuk tabungan anak ternyata dimanfaatkan oleh orang lain untuk menampung hasil kejahatan mereka, dan kemudian bisa dampaknya juga kepada kami juga, dan
Dan ternyata tidak seaman itu dong berarti dong Pak, untuk bicara soal sistem keuangan kita. Cukup bagus ya tingkat keamanan, tapi ini tingkat hal-hal preventif kan juga terus kita lakukan. Oke, baik. Gitu. Ini bagian dari untuk melindungi masyarakat lah, nasabah ya, jangan sampai tadi rekeningnya digunakan untuk tindak pidana. Baik, Pak, terakhir mungkin ini Kepala PPATK kemarin Pak Ivan dipanggil ke Istana. Jadi ada bahasan apa? Apa terkait hal ini juga atau bagaimana Pak? Ya, jadi saya tadi pagi sudah mendapatkan informasi dari beliau ya, bahwa kedatangan beliau ke Istana, dipanggil Presiden bersama dengan Pak Kapolri ya, Jaksa Agung, Menteri Pertanian, dan Gubernur BI itu tidak menyinggung terkait dengan penghentian sementara. Tapi kita tahu bahwa Bapak Presiden itu mendukung penuh ya atas langkah-langkah yang dilakukan oleh PPATK. Karena beliau tahu persis bahwa langkah yang dilakukan itu adalah untuk melindungi nasabah. Ya, melindungi rakyatnya. Dan itu sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sendiri kan. Ya. Baik Pak Natsir, terima kasih banyak loh Pak, ini sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Tapi saya masih ingin bertanya banyak, khususnya soal sistem keuangan dan pengamanan keuangan di Indonesia ini. Mungkin satu kali nanti saya book satu hari lagi ya Pak, untuk dialog bersama dengan Asosiasi Perbankan barangkali, supaya kita bisa komprehensif begitu. Jadi masyarakat lebih tenang ya. Terima kasih banyak Pak Natsir sudah berbagi bersama kami. Salam sehat selalu. Jangan bahagia selalu kita semua.